Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau nge-share pengalaman pribadi aku waktu aku menjadi eh, TKI ya teman-teman ya. Oh ya, mungkin banyak di luar sana teman-teman yang pengen berangkat ke luar negeri atau terutama di negara Turki, di negara manapun itu. Aku kasih tipnya ya teman-teman. Satu, bulatkan niat kalian ya teman-teman. Satu, niat paling utama. Kalau kita udah bertekad, udah berniat ingin eh, tujuan kita ingin bekerja di luar negeri, pokoknya kita harus mempersiapkan diri mental yang terutama. Pokoknya aku tidak mau pikiran aku kemana-mana. Pokoknya aku ingin kerja di luar negeri untuk memperbaiki masa depan aku. Nah, yang kedua teman-teman, kalau kita pakai agent itu harus kita teliti dulu, nyari dulu informasi itu agentnya bisa dipercaya atau tidak, agentnya benar-benar eh, benar-benar baik atau enggak. Nah, kalian bisa menilai semua itu. Nah, kalau udah agentnya bisa terpercaya, baru kalian berani bayar konsultasi sama agentnya. Nah, yang ketiga teman-teman, kan kita udah berangkat nih, misalnya sebagai TKI, tenaga kerja di Indonesia. Misalnya kita berangkat pakai visa kerja ya teman-teman. Kalau kita berangkat pakai visa kerja itu lebih gampang lagi teman-teman. Kita datang di perusahaannya itu, ntar bosnya kita yang jemput langsung kita di bandara atau dijemput sama drivernya atau apalah gitu. Nah, sekarang dijemputnya kita udah nyampe di tempat di perusahaannya teman-teman. Nanti mereka visa kerjanya tinggal mereka yang play, yang ngurusin ini itunya, tempat tidur kita, rumahnya, transportasinya udah dipersiapkan. Nah, masalah gaji ya teman-teman. Misalnya masalah gaji itu nanti kan misalnya kalau orang Turki itu misalnya tanggal 1. Tapi kadang di Turki itu ya teman-teman nggak tepat waktu. Itu sesuai pengalaman aku ya teman-teman. Dulu aku misalnya gajinya tanggal 1. Kadang itu 1 minggu, 2 minggu itu telat, itu jangan kaget ya teman-teman. Itu banyak sekali pengalaman seperti itu di Turki ya. Teman-teman saya juga mengalami ya. Itu katanya tanggal 1 tapi kadang telat 1 minggu, 2 minggu. Itu normal ya di Turki teman-teman gitu. eh, yang ke yang ketiga itu teman-teman, di Turki itu apa ya, em, suka dukanya kerja di Turki itu seperti apa. Suka dukanya kerja di Turki, sukanya dulu ya teman-teman. Kalau sukanya di Turki itu pas kita gajian, lihat uang itu, kita jalan-jalan sama teman kita makan di luar, shopping. Di Turki itu termasuk negara yang bebas ya teman-teman gitu. Kalau kita udah ketemu-ketemu sama teman-teman kita orang Indonesia atau udah jalan bareng sama teman kita makan bareng, terasa bukan negara asing ya, saya rasa bagai negara kita sendiri. Nah, kalau dukanya itu ya teman-teman, dukanya itu teman-teman banyak sekali di Turki itu, yang banyak sekali teman-teman itu yang mengalami kadang digaji, kadang telat sekali. Nah, gimana caranya teman-teman? Kalau yang apa namanya, yang ilegal ya teman-teman, yang resmi ya kita bisa ngelaporkan ke agensi kita atau kita bisa ngelaporkan ke KJRI ya. Tapi itu nggak mampan ya teman-teman. Kita harus pintar jadi orang gitu. Misalnya kita harus apa ya? Oh ya teman-teman, kalau bisa visa kerja ya teman-teman. Nah, kalau visa kerja itu aman untuk kalian. Misalnya kalau kalian keluar shopping atau jalan bareng sama teman, kalian nggak usah takut gitu sama polisi. Nah, kalau di Turki ini kan apalagi banyak ya teman-teman. Kalian polisinya yang razia gitu, biar kita nggak takut, nggak kekhawatiran gitu. Nah, itu udah poin-poinnya teman-teman. Pokoknya kalian nggak boleh
menyerah, nggak boleh putus asa. Kalian harus semangat ya teman-teman. Apapun resikonya itu kalian harus hadapi. Jangan banyak mengeluh ya teman-teman. Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita sedikit tidaknya mending kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan urusan kita. Kan bagus teman-teman. Nah, kalau lewat agensi itu ya teman-teman, lewat agensi itu mereka kalau bagian sepanya ya teman-teman, bagian sepanya itu kita dikursuskan, terus itu yang belum punya paspor dibikinin paspornya langsung, atau dikasih seragamnya, atau dikasih sertifikatnya. Nah, itu dia teman-teman tips dari aku, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe, komen dan share ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian.